semua masyarakat harus sembah sujud kepada saya. Aku akan membunuh Mordekhai dan semua suku bangsa. Usaha Mordekhai untuk menolong orang Yahudi. Setelah Mordekhai mengetahui segala yang terjadi itu, ia mengoyakkan pakaiannya lalu memakai kain kabung. Oh, ini semua tidak adil. Ini penindasan. Karena sedih yang dirasakan oleh Mordekhai dan ketidakadilan yang dia terima, maka dia berjalan di tengah-tengah kota sambil melolong-lolong dengan nyaring dan pedih. Mengapa Haman sangat kejam akan bangsa ini? Apakah salah jika saya tidak sujud kepada dia? Karena yang saya tahu, hanya Allah lah yang untuk disembah. Pandanglah kami ya Allah dari tempatmu yang maha tinggi. Dengan demikian, datanglah ia sampai ke depan pintu gerbang istana raja. Karena seorang pun tidak boleh masuk pintu gerbang istana raja dengan berpakaian kain kabung. Di tiap-tiap daerah kemana titah dan undang-undang raja telah sampai, ada perkabungan yang besar di antara orang Yahudi, disertai puasa dan ratap tangis. Oleh banyak orang dibentangkan kain kabung dengan abu sebagai lapik tidurnya. Ketika dayang-dayang dan sida-sida Ester memberitahukan hal itu kepadanya, maka sangatlah risau hati sang ratu, lalu dikirimkannya lah pakaian supaya dipakaikan kepada Mordekhai dan supaya ditinggalkan kain kabungnya daripadanya, tetapi tidak diterimanya. Salam bagimu ratu. Salam bagimu wahai dayang-dayang. Tampaknya Mordekhai menggunakan pakaian berkabung di depan istana raja. Mengapa ia melakukan itu? Jika demikian, bawalah pakaian ini kepadanya. Suruhlah dia menanggalkan pakaian berkabung itu daripadanya. Baiklah ratu, akan dilaksanakan sesuai keinginan ratu. Salam bagimu Mordekhai. Ratu Ester menitipkan pakaian ini untuk kamu pakai. Ratu Ester meminta agar kamu menanggalkan pakaian berkabung itu. Tidak, kembalikan saja baju itu kepada Ratu Ester. Mordekhai tidak menerima titipan dari Ratu Ester. Dia menolak pakaian yang diberikan kepadanya. Maka Ester memanggil Hatah, salah seorang sida-sida raja yang ditetapkan baginda melayani dia, lalu memberi perintah kepadanya menanyakan Mordekhai untuk mengetahui apa artinya dan apa sebabnya hal itu. Lalu keluarlah Hatah mendapatkan Mordekhai di lapangan kota yang di depan pintu gerbang istana raja. Dan Mordekhai menceritakan kepadanya segala yang dialaminya, serta berapa banyaknya perak yang dijanjikan oleh Haman akan ditimbang untuk perbendaharaan raja sebagai harga pembinasaan orang Yahudi. Juga salinan surat undang-undang yang dikeluarkan di Susan untuk memunahkan mereka itu diserahkannya kepada Hatah supaya diperlihatkan dan diberitahukan kepada Ester. Pergilah, jumpailah Mordekhai. Tanya kepadanya, apa yang membuat dia menjadi berkabung? Salam bagimu Mordekhai. Ratu Ester memintakan kepadaku agar bertanya kepadamu, mengapa engkau berkabung? Sampaikan kepada Ester bahwa Haman berniat untuk membunuh saya karena saya tidak mau sembah kepada dia.
Kemudian Haman akan memberikan sejumlah perak sebagai perbendaharaan raja, sebagai harga untuk memunahkan orang Yahudi. Berikanlah salinan surat undang-undang ini kepada Ester, yaitu surat untuk pemusnahan orang Yahudi. Setelah Mordekhai menceritakan semuanya kepada Hatah, maka Mordekhai mengirimkan pesan kepada Ester melalui Hatah. Sampaikanlah pesan saya kepada Ratu Ester, supaya ia pergi menghadap raja untuk memohon karunia-Nya dan untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Lalu masuklah Hatah dan menyampaikan perkataan Mordekhai kepada Ester. Salam bagimu, Ratu. Apa yang dikatakan Mordekhai? Mordekhai mengatakan Haman berniat untuk membunuh Mordekhai dan juga seluruh bangsa Yahudi. Mordekhai menitipkan undang-undang pemusnahan orang Yahudi ini kepada Ratu. Kemudian Mordekhai berpesan kepada Ratu agar Ratu pergi memohon karunia raja untuk membela bangsanya di hadapan Baginda. Bagaimana ini? Akan tetapi Ester menyuruh Hatah memberitahukan kepada Mordekhai. Semua pengawal raja serta penduduk daerah-daerah kerajaan mengetahui bahwa bagi setiap laki-laki atau perempuan yang menghadap raja di pelataran dalam dengan tiada dipanggil, hanya berlaku satu undang-undang, yakni hukuman mati. Hanya orang yang kepadanya raja mengulurkan tongkat emas yang akan tetap hidup. Dan aku selama 30 hari ini tidak dipanggil menghadap raja. Ratu Ester mengatakan, hanya orang yang dipanggil raja lah yang berhak hadir di hadapan raja. Sebab ada juga undang-undang di kerajaan ini, jika hadir di hadapan raja tanpa dipanggil oleh raja, hukumannya adalah mati. Ketika pesan Ester itu sudah didengarkan oleh Mordekhai, maka berpesanlah Mordekhai kepada Ester. Jangan kira karena engkau di dalam istana raja, hanya engkau yang akan terluput dari antara semua orang Yahudi. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain. Dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Maka disampaikan Hatahlah pesan itu kepada Ratu Ester. Setelah mendengarkan anggukan daripada Mordekhai, maka Ratu Ester menyikapi perkataan Mordekhai. Kemudian Ratu Ester menyuruh Hatah untuk menyampaikan jawabnya kepada Mordekhai. Ratu Ester mengatakan, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Maka pergilah Mordekhai, dan diperbuatnyalah tepat seperti yang dipesankan Ester kepadanya.